Kalau Nissan punya Nismo, dan Toyota punya TRD atau sekarang GR sebagai divisi mobil berperforma tinggi mereka, maka Honda punya sesuatu yang berbeda, yaitu Type R. Kalau mesin VTEC bikin Honda dicintai, maka Type R lah yang membuat Honda dihormati. Tanpanya, Honda hanya sekedar pabrikan mobil harian biasa. Dengan Type R, Honda punya warisan balap yang tak terbantahkan. Faktanya memang tidak ada mobil Honda yang benar-benar dikenal karena tenaganya yang besar. Orang akan penasaran ketika mendengar nama Supra atau GT-R, karena mesin mereka begitu melegenda, brutal, dan monster jalanan sejati. Tapi ketika berbicara Honda, ya benar, Honda memang punya NSX, tapi NSX bukanlah monster. NSX adalah assassin. Ia tidak menyerang dengan kekuatan brutal, melainkan dengan presisi, kecepatan, dan akurasi yang mematikan. Dan filosofi itulah yang akhirnya melahirkan Type R, sebuah simbol bahwa Honda bisa mengubah mobil biasa menjadi senjata balap yang mematikan di tangan yang tepat. Nah, dari filosofi NSX itulah Honda sadar kalau mereka butuh lebih banyak lagi mobil dengan jiwa balap. Bukan supercar mahal, tapi mobil yang dekat dengan orang biasa. Filosofinya sederhana. Ambil mobil standar Honda, kurangi bobot, perkuat suspensi, tambahkan LSD, buat mesinnya berteriak lebih tinggi, dan hasilnya adalah mobil balap yang bisa dibeli orang umum. Intinya, mobil tanpa kompromi. Honda pertama kali memperkenalkan nama ini di NSX Type R pada tahun 1992, yang dijual bersamaan dengan NSX tipe biasa. Perbedaannya, NSX biasa memiliki bobot 120 kg lebih ringan. Bagian interior lah yang paling banyak mendapatkan pengurangan bobot, seperti di bagian peredaman, AC, sistem audio, dan juga kursi kulit diganti dengan jok racing. Dan beberapa part eksterior seperti velg dan knalpot yang dibuat dari bahan yang lebih ringan namun lebih kuat. Setelah NSX, Honda memperkenalkan Integra tipe R DC2 di tahun 1995 dengan konsep yang sama. Dan keduanya sukses besar di dunia motorsport. Setelah itu, Honda ingin membawa filosofi itu ke model mereka yang paling populer dan yang paling terjangkau, yaitu Honda Civic. Pada akhirnya, di tahun 1997, lahirlah mobil yang sampai sekarang dianggap salah satu Civic yang paling ikonik, yakni Civic Type R EK9. Mobil hatchback kecil dengan mesin 1600 cc tapi bisa berteriak hingga 8000 rpm. Mesinnya berkode B16B yang dapat menghasilkan tenaga di angka 182 HP dengan torsi di kisaran 160 Nm. Angka tersebut mungkin terlihat kecil di atas kertas, tapi yang bikin gila ialah power to weight ratio-nya. Karena bobot mobil ini hanya sekitar 1050 kg aja. Artinya, rasanya jauh lebih ringan dan lincah daripada rival-rivalnya. Soal performa, Civic Type R EK9 mampu melesat dari 0 ke 100 km per jam dalam waktu sekitar 6,5 detik dan sanggup mencapai top speed hingga kecepatan 225 km per jam. Angka yang luar biasa untuk sebuah hatchback kecil di era tahun 90-an. Tapi kekuatannya sebenarnya bukan di situ loh. EK9 diciptakan untuk lintasan, suspensinya kaku, transmisinya close ratio, dan LSD membuatnya luar biasa lincah di tikungan. Nah, apa sih itu LSD? LSD adalah Limited Slip Differential, sistem diferensial yang dirancang supaya tenaga dari mesin itu bisa dibagi lebih efektif ke roda, terutama saat kondisi traksi berbeda. Misalnya, satu roda kehilangan grip. Kalau diferensial biasa atau open diferensial kan tenaganya akan lebih banyak diarahkan ke roda yang gripnya paling kecil. Artinya, kalau satu roda slip, roda satunya jadi kehilangan tenaga. Nah, LSD membatasi efek itu. Jadi, roda yang masih punya grip akan tetap bisa dapat tenaga, membuat mobil lebih stabil dan lebih cepat keluar tikungan. LSD juga selalu dipakai pada mobil drift. Video mengenai mobil drift sudah pernah saya bahas, bisa cek ke playlist ya. So, kalau Supra dan GT-R unggul di trek lurus, Civic Type R justru mematikan di sirkuit sempit dan penuh tikungan. Meskipun EK9 itu nggak sebanding ya dengan GT-R dan Supra, ini sebagai perbandingan aja. Tapi memang,
Sebagai mobil berpenggerak roda depan, Type R adalah salah satu yang terbaik. Karena memang secara teori, mobil gerak belakang akan punya performa yang lebih baik di tikungan ketimbang mobil gerak depan. Mobil berpenggerak roda belakang akan lebih fokus untuk mendorong, dan roda depan fokus untuk berbelok. Berbeda dengan mobil gerak depan yang memfungsikan roda depannya untuk menggerakkan mobil dan juga berbelok di waktu yang bersamaan. Namun ini nih, pinternya Honda meracik Type R, membuat semuanya terbantahkan. Kalau ngomong rival, sebetulnya EK9 nggak punya rival langsung yang benar-benar sepadan dalam kategori Hot Hatch JDM. Karena memang, kala itu cuma Honda nih yang main di pasar Hot Hatch JDM dan fokus ke mobil berpenggerak roda depan. Meskipun begitu, secara penjualan EK9 itu termasuk laku di pasaran, entah itu JDM dan global. Di Jepang aja, ia terjual lebih dari 16.000 unit. Karena seperti yang saya bilang tadi, EK9 itu adalah mobil berperforma tinggi yang paling terjangkau saat itu. Ia juga mobil yang fun to drive, yang seperti punya jiwa. Raungan mesinnya itu benar-benar terdengar sampai ke kabin, kan mobilnya minim peredam. Dan suara tarikan VTEC-nya itu nagih banget sob. Kayak gini suaranya. Gimana? Suara merdu itu nggak cuma datang dari mesin V8 atau V12 doang sob. So, mobil ini bukan cuma mobil yang bisa gas dan rem doang. Ketika kalian berada di balik kemudi Type R, kalian itu berasa seperti menyatu sama mobilnya. Setiap sentuhan pada setir terasa presisi. Setiap perpindahan gigi terasa benar-benar nagih. Dan ketika jarum RPM nyentuh angka 6000, sensasi VTEC akan mengambil alih, ngedorong badan kita ke belakang dengan ledakan tenaga yang bikin bulu kuduk merinding. Nah, di dunia balap, EK9 mendominasi di ajang balap amatir. Dengan trek pendek yang penuh tikungan, mobil ini adalah juaranya. EK9 dijual hingga tahun 2000, dan Honda memperkenalkan Type R terbarunya pada tahun 2001 dengan seri Civic EP3 Type R. Tapi, yang unik adalah, mobil ini nggak dibuat di Jepang, melainkan di Inggris. Sepertinya, Civic jadi salah satu mobil yang paling diminati di Eropa. So, dari bentuk mobil ini pun kelihatan kurang JDM pastinya. Kalem banget bentuknya. Mungkin, ini adalah Type R yang paling sopan yang pernah dibuat oleh Honda. Tapi meskipun penampilannya sopan, nggak dengan mesinnya. Kini Type R menggunakan mesin dengan kode K20A. Yang kalian tahu sendiri, K20 itu mesin legendaris Honda, yang sampai saat ini pun sering jadi bahan untuk swap engine. Tenaga dari mesin 2000cc ini mencapai 212 HP, dengan torsi yang ditingkatkan lagi di putaran bawah. Dan kini, sudah menggunakan transmisi 6 percepatan manual yang lebih presisi lagi. EP3 mungkin lebih berat dari EK9 dengan bobot di kisaran 1200 kg. Tapi keunggulannya, jelas ia memberikan keseimbangan antara performa di lintasan dan kenyamanan di jalan raya. Meskipun saat peluncurannya, mobil ini mendapatkan banyak sekali kritikan, namun EP3 berhasil membuktikan dirinya dengan performa yang memuaskan. Ia dapat berakselerasi dari diam ke 100 km per jam hanya dalam waktu 6 detik, dengan top speed di kisaran 227 km per jam untuk pasar JDM dan 237 km per jam untuk pasar Eropa. Kalau kedua Civic tadi nggak begitu populer di Indonesia secara umum, nah, Civic Type R generasi ketiga atau dengan kode FD2 sangat populer di Indonesia karena ia punya penampilan yang sama dengan Civic FD yang dijual di Indonesia saat itu di tahun 2007. Secara desain kalian tahu sendirilah ya, mobil ini keren banget sob, idaman para pemuda di tahun 2000-an. Cuma, sekarang udah nggak hot hatch lagi, melainkan menggunakan platform sedan 4 pintu. Mesin ini dipakai masih K20A, namun dengan penyempurnaan dan peningkatan tenaga hingga 222 HP. Sasis yang dipakai di FD2 lebih rigid dari generasi sebelumnya, dan di bagian belakang pun sudah menggunakan suspensi independen yang pastinya menikung jadi lebih mulus. Dengan wheelbase yang lebih panjang,
jelas membuat mobil ini lebih menempel di tikungan, terutama saat melaju dalam kecepatan tinggi. Ya, meskipun ini bukan mobil yang mudah dikendalikan, tapi ketika kalian sudah terbiasa dengan sensasi handling dan performa yang nggak bisa dibilang pelan, mobil ini bakal bikin kalian ketagihan. Nah, hingga tahun 2011, mobil ini terjual sebanyak 14 ribuan unit di seluruh dunia. Dan tambahan 300 unit Civic Mugen RR yang secara spesifikasi itu lebih gokil lagi. Mobil ini lebih ringan 20 kg ketimbang Type R, yakni di kisaran 1255 kg. Meski dengan mesin yang sama, Mugen RR punya tenaga di kisaran 237 HP dengan camshaft, ECU, dan knalpot yang lebih gahar lagi. Mobil ini pun jadi salah satu JDM yang paling langka dan pernah saya bahas di video sebelumnya. Yang belum nonton, bisa cek ke playlist ya. Nah, setelah bertahun-tahun cuma ngandelin mesin naturally aspirated, Honda akhirnya membuat sebuah keputusan yang sangat berani. Mereka mendengarkan tuntutan pasar. Type R-nya masih kurang kencang nih bos, gitu katanya. So pada tahun 2015, Honda akhirnya melahirkan sebuah monster yang brutal dan bertenaga. Karena kini, di generasi keempat, sudah menggunakan turbocharged. Mobil ini kembali diproduksi di Inggris, setelah sebelumnya kan FD2 itu diproduksi di Jepang. Kode yang dipakai ialah FK2, dengan mesin K20C1 Direct Fuel Injection 2000cc VTEC dengan tambahan turbo. Dan karena pakai turbo, so tenaganya melonjak drastis hingga 306 HP yang sudah keluar di 6500 rpm. FK2 memiliki torsi brutal di kisaran 400 Nm. So Civic kini udah nggak bisa diremehin lagi dong ya. Cuma butuh 5,7 detik untuk mencapai kecepatan 100 km per jam dengan top speed di kisaran 270 km per jam. Udah deh, ini sih kalau ada yang komplain lagi keterlaluan banget namanya. Nah, kalau mesinnya semakin brutal, secara penampilan pun ia juga semakin sangar. Semakin aerodinamis, dengan setiap lekukan, setiap ventilasi itu dibuat bukan cuma buat hiasan semata, namun untuk aerodinamika yang lebih baik. Di versi ini sang pengemudi nggak lagi ngejaga RPM tinggi untuk memaksimalkan VTEC-nya, karena sistem turbo di FK2 sudah mulai aktif di 2500 rpm dengan tenaga puncak di 6500 rpm yang berbarengan dengan aktifnya VTEC. Wah, double boost ini. Cuma sayangnya mobil ini kurang terkenal aja di Indonesia, karena di game-game racing pun mobil ini kayak jarang saya temuin. Karena di game racing, mobil Honda yang pasti ada tuh cuma biasanya Civic EK9, NSX, S2000 atau nggak Integra. Faktanya memang mobil ini dijual cuma 2 tahun doang. Jadi tuh FK2 kan dibangun atas platform Civic generasi ke-9. Dan saat FK2 dijual pada tahun 2015, Honda sudah dalam tahap akhir mengembangkan Civic generasi ke-10, yang artinya Honda telat masarin FK2. Pada tahun 2017, Honda memperkenalkan Type R generasi kelima dengan kode FK8, yang secara penampilan tuh nggak jauh beda dengan Civic generasi ke-10. Ini juga jadi salah satu Civic yang paling populer di Indonesia ya. Kini Civic kembali menggunakan platform hatchback namun 5 pintu, yang secara dimensi sih masih kelihatan sedan. Orang awam mah nggak tahu kalau ini hatchback 5 pintu. Secara desain, FK8 masih mirip-mirip dengan FK2, dengan sudut tegas yang terlihat sporty. Ia masih menggunakan mesin yang sama dengan generasi sebelumnya, namun disempurnakan lagi, sehingga FK8 memiliki tenaga di kisaran 316 HP di versi Eropa dan Jepang. Tapi di beberapa negara lain, yang dijual ialah mesin dengan output 306 HP. Performanya juga nggak jauh berbeda dari generasi sebelumnya. Akselerasi 5,7 detik, dengan top speed di kisaran 272 km per jam. Di bagian interior,
Type R kini terlihat lebih settle, dengan perpaduan warna hitam dan merah yang lebih mencolok. Kalau fitur-fiturnya, standar mobil tahun 2017-an. Mobil buat track day, ya fiturnya sebagai pelengkap aja. Nah, kalau ngomongin performa, mobil ini 7 detik lebih cepat ketimbang generasi sebelumnya. Jadi sebelum diluncurkan, FK8 dites dulu nih di sirkuit favorit saya, Nürburgring di Jerman. Dan memecahkan waktu 7 menit 43 detik. Serta langsung mencatatkan namanya sebagai mobil berpenggerak roda depan tercepat di sana. Dan kalian tahu nggak? Di Nürburgring, FK8 cuma lebih lambat 3 detik ketimbang Porsche 911 GT3. Atau lebih cepat 1 detik ketimbang Mercedes-Benz SLS AMG. Dan ini Civic loh. Saingannya sama Porsche dan Mercy. Apa nggak gokil banget nih engineeringnya Honda? Nah, bagi yang belum tahu, sirkuit Nürburgring itu adalah salah satu sirkuit yang paling menantang di dunia racing. Ia terdiri dari beberapa lintasan, tapi yang paling terkenal ya Nordschleife. Sirkuit dengan panjang 20,8 km, dengan lebih dari 150 tikungan. Ia juga punya tanjakan dan turunan yang tajam. Di sini, nggak cuma butuh mobil yang punya mesin gede, tapi handling yang presisi. Makanya nih, Civic bisa berada di antara Porsche dan Mercy. Yang terakhir, atau generasi ke-6, dengan kode FL5, dijual dari tahun 2022 hingga saat ini, dengan platform liftback 5 pintu. Buat yang bingung, liftback ini sedikit lebih panjang ketimbang hatchback. Dimensinya sama seperti sedan pada umumnya. Namun, ketika bagasi belakang dibuka, kaca belakang juga ikutan naik. Ya makanya namanya liftback, atau bagian belakang naik. Sesimpel itu sih. Nah, secara penampilan, alih-alih membuat mobil dengan desain yang seperti petarung jalanan, Honda justru membuat FL5 tuh kelihatan lebih kalem aja jika dibandingkan dengan FK8. Ia tampak lebih dewasa, garis bodinya lebih bersih, tapi tetap nggak kehilangan esensi dari performa yang ditonjolkan. So, secara keseluruhan, Honda membuat Civic jadi nggak membosankan. Tiap serinya punya auranya sendiri. Mesin yang dipakai masih sama, yakni K20C1, tapi tenaganya meningkat menjadi 325 HP untuk pasar Eropa dan Jepang, dan 316 HP untuk negara lain. Kayaknya Indonesia kebagian yang 316 HP deh. Mobil ini pun diuji kembali di Nürburgring, cuma sekarang dapatnya 7 menit 44 detik doang. Lah, lebih lama dong dari FK8. Ternyata nggak gitu. Setelah tahun 2019, ada regulasi yang dirubah di sirkuit tersebut. Posisi start sama finishnya beda. So, sepertinya semua mobil perlu bikin ulang lagi catatan waktunya. Civic Type R FL5 dijual di Indonesia di kisaran 1,4 miliar. Harga yang tinggi untuk sebuah Civic. Tapi kan ini Type R. Ada harga, ada kualitas. Nah, di kisaran harga 1,4 miliar, kalian bisa membeli GR Corolla yang sedikit lebih murah, atau kalau yang mau lebih sporty, ada Toyota GR86 dan Subaru BRZ, yang meskipun nggak lebih kencang, tapi tongkrongannya jelas lebih sporty. Kira-kira, kalian bakal lebih milih yang mana? Tulis di kolom komentar. Well, sekian video kali ini. Mohon maaf jika ada salah pengucapan atau informasi yang kurang sesuai. Seperti biasa, like jika kalian suka, dan subscribe bagi yang belum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.